Sedih dong mbaknya, pasti ya, namanya manusia. Dulu pada ngemis-ngemis ke aku. Kok sekarang aku lagi susah pada menjauh ya, begitulah ya teman-teman. Kadang ya kita berbuat baik sama orang, belum tentu orang itu yang balas kebaikan kita. Bisa jadi yang balas kebaikan kita ya orang lain yang nggak kita kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, kalau mau kirim testimoni langsung aja ke email aku meliza.arnelia@gmail.com ya. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap salawat, dan jangan pernah lelah salawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa beli ke admin, ini nomor adminnya. Atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah buat yang mau beli di Shopee ya. Yang mau beli tasbih samaan kayak aku lagi pakai tasbih Kibla, langsung aja klik linknya di deskripsi box di bawah. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak AR di Tangerang. Halo Mbak AR. Ini udah dikasih judul sama Mbak AR. Nganggur dijauhin teman, dapat kerja berkat salawat munjiat dan salawat Jibril selama 2 bulan. Jeng jeng. Lanjut ya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan aku AR dari Tangerang. Aku mau sharing Mbak pengalaman aku mengamalkan sholawat. Aku kerja di sebuah perusahaan lamaku kurang lebih 1 tahun. Aku udah kerja di sana Mbak, bahkan aku tidak hitung-hitungan untuk masalah waktu. Namun aku sedih Mbak ketika kontrakku sudah mendekati masa habis kontrak, manajemen tidak ada sama sekali mengurus BPJS ku yang dimana sudah menjadi hakku sebagai karyawan. Ketika aku tanya selalu ada alasannya, belum lagi lingkungan kerja di sana banyak yang berkelompok. Singkat cerita, bulan November 2023 kontrak kerjaku habis dan tidak ada BPJS yang bisa kucairkan. Ya Allah, tega banget sih perusahaannya. Selama nganggur bermodalkan tabungan yang hanya apa adanya, aku gunakan untuk biaya hidup, bayar cicilan, dan berobat orang tua yang sudah sepuh. Aku nanya kerjaan ke sana kemari ke teman-teman yang dulu pernah aku bantu saat mereka kesulitan, tapi jawabannya nggak ada lowongan, nggak ada info dan lain-lain. Aku udah apply ke banyak perusahaan melalui aplikasi pencari kerja dalam belum dapat juga. Suatu hari aku mengalami kesulitan di mana keuangan orang tua adalah masalah. Dan uang untuk beli obat rutin mereka dan kebutuhan di rumah juga harus dipenuhi. Uang cekak nggak ada Mbak, minta tolong saudara juga nggak dapat Mbak. Aku WA ke teman-teman meminta tolong pinjam uang, tidak ada yang balas WA aku Mbak. Sedih, bingung, marah, kesel, campur aduk. Kok gini amat? Dulu waktu mereka susah ngemis-ngemis ke aku minta tolong, tapi saat aku kesusahan kok malahan pada menjauh. Aku ngadu sama Allah sejadi-jadinya, bingung gimana menuhin kebutuhan di rumah. Uang dari mana ya Allah untuk ongkos interview kerja? Nanti kalau keterima kerja, uang ongkos kerja awalnya dari mana? Aku sebenarnya udah lama mengamalkan salawat tapi nggak rutin Mbak. Tidak ada patokan sehari berapa kali. Saat itu hanya mengamalkan salawat Jibril saja setelah sholat. Namun aku bulatkan tekadku untuk ngamalin munjiat sehari 100, 300, 500 semampuku. Kadang salawat Jibril 1000 sampai 2000. Aku minta sama Allah pekerjaan yang lebih baik dari perusahaan sebelumnya. Dari selesai kontrak di November 2023 aku giatin Mbak Gaspok. Gaspok tuh apa ya?
gas pokoknya mungkin ya. Sholawatnya sehari, sholawat Jibril 2000 sampai 5000, munjiatnya 300 sampai 500 sehari. Cuma minta sama Allah dimudahkan rezekiku supaya aku cepat dapat kerja. Interview sana sini belum ada hasilnya. Di saat aku ikhlas, lepas, dan sabar, aku tetap bersolawat, sholat, ngaji, dan terus minta doa orang tua. Di Januari 2024 setelah nganggur 2 bulan, aku dapat panggilan interview Mbak, dan semua prosesnya dimudahin sama Allah. Aku interview pertama hari Rabu 24 Januari 2024. Hari Jumat interview kedua 26 Januari 2024 dan langsung keterima kerja. Senin 29 Januari 2024 aku mulai bekerja. Masya Allah ya. Senang aku Mbak, Masya Allah, doaku dikabulin sama Allah. Aku senang bisa ngeringanin beban orang tua dan bisa bantu mereka lagi. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Dijauhin teman gak masalah, yang penting gak dijauhin Allah Mbak. Doakan aku ya Mbak Mel supaya kerja di tempat baru ini bisa dapat ilmu dan berkah juga betah. Amin Allahumma amin. Sekian dulu ya Mbak curhatku, maaf kepanjangan. Wassalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kisah dari Mbak AR di Tangerang, akhirnya dapat kerja. Mbak AR ini tadi bekerja udah berapa tahun, 10 tahun kerja di perusahaan yang lama. Bener gak sih 10 tahun ya? Bentar, aku ulang lagi. Kurang lebih, 1 tahun, bukan 10 tahun. Jadi Masya Allah Mbak AR ini sudah bekerja 1 tahun di perusahaan yang lama. Giliran pas masa kontrak habis, nggak diperpanjang nih sama perusahaan dan BPJS tidak diurus. Akhirnya ya udah, Mbaknya kecewa pastinya ya. Kemudian setelah menganggur, mana orang tua udah sepuh, yang sakit-sakitan, yang udah harus berobat rutin, uang udah mulai cekak, sisa tabungan itu dipakai buat hari-hari udah mulai cekak teman-teman. Bingung nih, nanti kalau ada panggilan interview gimana? Kalau udah ada panggilan nggak ada ongkos segala macem, kalaupun diterima gimana ongkosnya segala macem deh. Pokoknya banyak memang sholawat, tapi sholawatnya nggak rutin dan nggak dihitung. Ya seingatnya aja, makanya memang tidak ada jumlah khusus dan tidak ada aturan untuk menghitung sholawat kita. Hitungan itu cuman buat kita memotivasi kita biar kita bisa bacanya banyak. Karena kalau nggak dihitung kita nggak banyak bacanya. Seingatnya aja. Kalau inget terus ya alhamdulillah, ya nggak dihitung juga nggak apa-apa. Masalahnya kan kita kadang lupa ya, lupa mulu. Udah sibuk sama keadaan ini dan itu, sama kegiatan ini, akhirnya nggak sholawatan. Yang rugi siapa? Ya kita sendiri yang rugi. Akhirnya Mbaknya mulai menghitung salawat Jibrilnya 1000 sampai 2000-an, salawat munjiatnya 100 sampai 500. Pokoknya dibaca, digas setiap hari tuh. Kayaknya Jibrilnya 2000 sampai 5000, lupa tadi aku ya. Masya Allah banget ya. Tadinya udah sedih banget. Minta bantuan ke saudara nggak dapet. Minta tolong ke teman-teman, dihubungin teman-teman di WA, boro-boro, itu namanya dijawab, dibales aja gitu loh. Boro-boro dipinjemin, dibales aja enggak. Teman-teman menjauh. Sedih dong Mbaknya, pasti ya, namanya manusia. Dulu pada ngemis-ngemis ke aku. Kok sekarang aku lagi susah pada menjauh ya, begitulah ya teman-teman. Kadang ya kita berbuat baik sama orang, belum tentu orang itu yang balas kebaikan kita. Bisa jadi yang balas kebaikan kita ya orang lain yang nggak kita kenal mungkin, atau siapapun itu. Jadi jangan merasa rugi, kita udah bantu si A nih. Ternyata pas kita susah, si A lupa sama kita. Ya memang nggak harus kita bantu si A untuk balas budi ke kita, enggak. Ya, kita membantu si A, si B, si C, ya berharapnya ridho dari Allah. Berharapnya Allah aja. Allah catat kok apa yang perbuatan baik yang udah kita lakuin. Enggak lupa Allah mah, ada catatannya. Jadi ketika kita butuh bantuan, akan ada nanti yang nolongin kita. Contoh misalnya nih ya, kita dulunya suka ngasih kue, misalnya kita bagi-bagi kue gitu ya. Kita ngasih kue ke tetangga, atau kita ngasih kue ke temen, ke mana lah, saudara, kemana gitu ya. Ya mungkin mereka nggak balas ngasih ke kita, tapi suatu hari ya di tempat yang baru atau di mana tiba-tiba ada yang suka nganterin kue buat kita. Tuh. Jadi nggak harus orang yang kita baikin tuh yang bakalan balas ke kita, nggak harus. Jadi biar kita nggak sakit hati, jangan kita berharap, wah aku baik sama si A nih, biar si A baik sama aku, jangan. Itu malah kecewa. Ya teman-teman, dan Masya Allah Mbaknya akhirnya dapat pekerjaan. Tanggal 24 dapat panggilan pertama, datang, kemudian tanggal 26 panggilan kedua, di interview
interview lagi yang kedua sekaligus langsung diterima kerja. Dan alhamdulillah sudah bekerja 2 bulan pakai ikhtiar langit, ngencengin baca sholawat Jibril dan munjiat. Alhamdulillah dapat pekerjaan. Ikhtiar ada 2, langit dan bumi. Ketika kita tidak punya ikhtiar bumi, kita tidak bekerja, kita tidak punya usaha apa-apa, kita kencengin ikhtiar langit. Kita mulai benerin sholat, kita mulai perbanyak baca sholawat, baca istighfar, baca Quran. Nanti dari ikhtiar langit yang kita kerjakan setiap hari, Allah akan datangkan ikhtiar bumi buat kita. Entah itu pekerjaan ataupun usaha. Apapun itu pasti datang, gak mungkin gak datang. Allah gak bakal nyanyain usaha kita. Jadi buat teman-teman yang lagi pada nunggu kerjaan, yang masih pada nganggur, ayo kencengin ikhtiar langit. Pasti nanti dapat kerjaan. Atau kalian udah kerja nih, kalian merasa aduh kayaknya lingkungannya toksik, gak cocok, gajinya kurang misalnya. Pertama bersyukur dulu. Alhamdulillah kerja secapek-capeknya kita, lebih capek kita nggak kerja hari-hari, cuman ya bingung, jadi beban keluarga, ya nggak? Jadi teman-teman syukurin dulu. Alhamdulillah aku kerja, mungkin jauh, mungkin capek, mungkin gajinya kecil, bersyukur dulu. Nanti kalian barengin, jadi kalian tetap bekerja sebaik-baiknya sambil kalian kencengin ikhtiar langit, nanti akan datang nih pertolongan. Entah dapat pekerjaan yang lebih baik, entah dapat jalan yang lebih baik, entah tiba-tiba kalian naik gaji atau kalian dapat bonus. Itu pasti ada aja jalannya. Aku udah sering cerita ya soal adik aku si Desi ya teman-teman. Di situ gajinya ya kalau bisa dibilang kecil teman-teman di tempat pekerjaannya yang pertama. Tapi dia nggak mau berusaha mencari kesana kemari. Dimana teman-temannya cari A, cari ke tempat B, ada aja sering izin untuk interview atau untuk melamar pekerjaan gitu ya. Tapi adikku tetap aja udahlah, pokoknya dia cuma doa, ya Allah kalau memang di sini tempat yang terbaik, tolong angkat aku jadi karyawan tetap, kan masih kontrak. Tolong angkat aku jadi karyawan tetap. Tapi kalau memang ada yang lebih baik, tolong tunjukin. Kasih aku pekerjaan yang lebih baik. Tapi dia tetap bekerja sebaik-baiknya. Perginya jam 6 pagi, tau nggak teman-teman? Kadang setengah 6 dari Bekasi ke Jakarta Selatan nggak usah ya, itu jam 6 pagi. Pulangnya jam 12 malam, sampai rumah tuh jam 12 malam, setengah 12, jam 11 paling cepat. Setiap hari dia begitu. Gajinya ya nggak seberapa, tapi dia nggak ngeluh, dia bersyukur, dia terus jalanin, dia nikmatin pekerjaannya. Akhirnya tiba-tiba ada yang nawarin dia, temennya yang dulu kerjanya bareng sama dia di situ, tapi temennya udah pindah. Padahal nggak akrab nih mereka berdua, nggak suka ngobrol juga, nggak akrab. Cuman ya sekedar ya tak kenal aja, tapi si temennya ini tahu Desi orangnya seperti apa, kerjaannya bagus. Sayang nih kalau dia nggak pindah ke sini gitu kan. Akhirnya pas dibutuhin lowongan di tempat temannya Desi, akhirnya Desi yang diajak, dipanggil, Des ada lowongan di tempat gue nih, lo mau nggak datang aja ke sini, bawa lamaran, dicek segala macam, langsung keterima. Gajinya 2 kali lipat dari gaji sebelumnya. Perginya nggak harus pagi-pagi, mau berangkat jam 8, mau berangkat jam 9 terserah. Pulangnya juga yang penting kerjaan udah kelar, silahkan pulang tuh, Masya Allah. Bahkan pada saat itu WFH, hari-hari kerja di rumah, dapat laptop bagus gratis, kemudian dia juga gajinya 2 kali lipat, Masya Allah. Tuh, the power of salawat. Kalau kepengen apa aja mah ngomongnya sama Allah. Pengen naik gaji, pengen dapat bonus, pengen punya ini, punya, ceritanya sama Allah, ngadunya sama Allah. Sambil kita mantesin diri, kita baca sholawat, kita benerin sholat, kita usahakan baca Quran, Allah pasti nolongin. Pasti akan datang keajaiban-keajaiban dari Allah. Emang boleh ya kita sholat, kita sholawatan karena pengen ini dan itu? Ya boleh, kan kita mintanya sama Allah. Kita kalau butuh, misalnya kita butuh makan, mintanya sama siapa? Sama manusia, mintanya sama Allah. Iya nggak? Kita butuh duit, ya buat hari-hari, buat anak bayar sekolah, buat ngasih orang tua dan lain-lain. Mintanya sama siapa? Sama manusia. Kerja dong, orang-orang yang nggak mau sholawatan kan, yang nggak sepaham sama gitu, ya kerja dong. Iya kerja, tahu kerja, tapi kalau posisinya tidak bekerja gimana? Ayo, kalau lagi di rumah misalnya, lagi nganggur misalnya gimana? Minta tolongnya sama siapa? Sama orang.
sama Allah lah teman-teman. Yang salah itu ketika kita butuh sesuatu, kita nyarinya manusia, bukan nyari Allah, itu yang salah. Ya, oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak AR lancar pekerjaannya, semangat terus kerjanya, fokusnya udah nyenengin orang tua, nyenengin keluarga. Kalaupun di situ nanti ada yang toksik, ada teman yang nyebelin, udah fokus aja ke depan. Emang nggak ada yang sempurna teman-teman, di dalam sebuah pekerjaan ada aja emang yang rese. Kalau nggak temannya rese, bosnya yang rese. Pokoknya ada aja dah. Kalaupun temannya nggak rese, bosnya nggak rese, semuanya asik, ya gajinya kurang. Gajinya besar, teman-temannya asik, bosnya asik, jauh banget kerjaannya. Pokoknya ada aja dah. Namanya hidup mah ada aja kurangnya gitu, ada aja masalahnya. Ya, kita doain semoga Mbak AR lancar terus kerjanya, amin. Dan semoga teman-teman yang sekarang lagi nunggu pekerjaan, yang pada pengen kerja, ayo salawat. Salawat apa? Terserah, mau kayak mbaknya juga boleh. Salawat Jibril dan Munjiat, itu juga yang aku amalin. Jibril dan Munjiat, berapa banyak terserah. Yang penting istiqomah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.